Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunida. Saya seorang mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. NPM saya 212308393. Nomor absen 24. Saya dari lokal 2A non-regular. Maksud dari saya membuat video pada hari ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah kependudukan dan lingkungan hidup. Baiklah, tema yang akan kita bahas yaitu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Bagaimana penjelasannya? Yuk simak video berikut ini. Bumi ini tempat makhluk hidup tinggal. Banyak kekayaan yang ada di dalamnya yang mungkin bisa dirusak oleh manusia. Pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh manusia dapat merusak lingkungan. Di Indonesia sendiri, jumlah timbunan sampah dalam setahun sekitar 67,8 juta ton dan akan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Sampai sekarang, masih banyak pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat dan juga sampah yang dibuang atau terkumpul di pinggir jalan. Semua orang termasuk kita setidaknya pernah membaca tulisan buanglah sampah pada tempatnya atau jangan buang sampah sembarangan yang dengan mudah ditemukan di berbagai tempat umum seperti sekolah, universitas, kantor, rumah sakit, kafe atau restoran, tempat wisata, dan masih banyak lagi. Kita juga perlu belajar mengapa pentingnya untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena berpotensi merusak lingkungan dan membuat kita rentan terhadap berbagai risiko kesehatan akibat sampah. Sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana solusi sampah di Indonesia, kita perlu memahami tentang alasan kenapa orang masih sering membuang sampah sembarangan. Pada video ini ada bacaan yaitu nanti juga ada petugas yang bersihin. Kata 1000 orang di tempat umum saat ditegur karena buang sampah sembarangan. Cek alasan kenapa masih ada orang yang membuang sampah sembarangan. Yang pertama yaitu anggapan bahwa sampah bukanlah barang yang bernilai sehingga tidak memerlukan perhatian khusus. Mengapa sampah adalah barang yang tidak bernilai dan sampah di tempat umum sudah menjadi urusan petugas kebersihan maupun pemerintah. Itu kata-kata dari orang yang mungkin sering membuang sampah sembarangan. Untuk lebih jelasnya, hal ini dikemukakan oleh sosiolog dari Universitas 11 Maret atau UNS, Derajat Trikartono. Sampah yang dikelola dan diolah dengan tepat maka dapat menjadi sesuatu yang lebih bernilai seperti kompos ataupun barang-barang dari daur ulang lainnya. Yang kedua yaitu merasa bahwa sampah bukan tanggung jawab pribadi. Selain itu, Bapak Derajat juga mengungkapkan bahwa orang yang membuang sampah sembarangan di tempat umum kerap kali berpikir bahwa itu bukanlah tanggung jawabnya, melainkan tugas dan kewajiban dari petugas kebersihan ataupun pemerintah setempat. Ia tidak menyadari bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, tidak sekedar salah satu pihak saja. Yang ketiga yaitu pola pikir dan kebiasaan membuang sampah sembarangan yang sudah mendarah daging. Pola pikir turun-temurun bahwa sampah yang dibuang sembarangan akan diurus oleh orang lain. Tidak peduli terhadap perilakunya membuang sampah sembarangan. Seperti halnya menganggap bahwa sampah pada tempatnya bukanlah kewajiban pribadi. Kebiasaan membuang sampah sembarangan yang melekat pada diri seseorang merupakan sesuatu yang sulit untuk diubah, seperti yang telah dipaparkan oleh Gianina Arman. Pola pikir ini semakin sulit untuk diubah karena manusia mudah terpengaruh orang-orang dan lingkungan sekitar. Jika di sekitarnya sering membuang sampah sembarangan, maka orang cenderung akan mengikuti perilaku tersebut.
Yang keempat, yaitu tidak peduli terhadap perilaku sendiri. Ibu Giannina juga menjelaskan bahwa salah satu alasan mengapa orang masih sering membuang sampah sembarangan ialah karena tidak peduli pada perilakunya sendiri, bersikap acuh tak acuh pada lingkungan, serta cenderung egois. Padahal, bagaimana perilaku kita terhadap lingkungan akan menjadi bagaimana kita mempresentasikan citra diri. Yang kelima, yakin bahwa tidak ada konsekuensi membuang sampah sembarangan. Masih banyak orang percaya bahwa tidak akan terjadi apa-apa jika sekedar melemparkan sampah ke pinggir jalan. Tidak ada hukuman yang akan menanti. Begitulah pikiran orang-orang kebanyakan. Namun coba bayangkan jika ada 225 juta orang Indonesia yang juga berpikiran demikian, maka sampah akan sulit untuk dikelola sehingga dapat menimbulkan bencana seperti banjir yang tiap tahunnya menjadi momok di negeri kita. Sebenarnya Indonesia telah mengatur terkait pengelolaan sampah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pada pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Terkait hal tersebut, undang-undang juga menyebutkan bahwa akan diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah kabupaten atau kota. Yang keenam yaitu hukuman atau denda yang tidak efektif. Meskipun negeri kita telah mengatur bagaimana kita harus mengurus sampah, setidaknya untuk tidak membuangnya secara sembarangan. Nyatanya, hukuman atau denda yang berlaku di tiap kabupaten atau kota dirasa masih kurang efektif di beberapa area. Misalnya, aturan jam membuang sampah hanya efektif pada area yang mempunyai CCTV. Namun, beberapa tempat seperti trotoar, orang masih bebas membuang sampah sembarangan karena hukuman atau denda yang masih tidak efektif untuk menerbitkan setiap orang yang membuang sampah sembarangan. Yang ketujuh, meniru apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Penelitian telah membuktikan korelasi antara keberadaan sampah di suatu area tertentu dan pembuang sampah yang disengaja atau tidak disengaja di tempat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ketika seseorang melihat sampah menumpuk di suatu tempat, itu memberinya kesan bahwa itu adalah tempat yang tepat untuk membuang barang. Dalam kebanyakan kasus, itu tidak disengaja ataupun disengaja. Lebih lanjut, jika suatu area sudah berserakan, orang cenderung menambahkan lebih banyak sampah. Sementara semakin bersih suatu area, semakin kecil kemungkinan orang mengganggu pemandangan dengan membuang sampah sembarangan, menurut Robert Cialdini, Profesor Psikologi Arizona State University. Yang kedelapan yaitu rasa malas untuk membuang sampah pada tempatnya. Rasa malas telah melahirkan budaya membuang sampah sembarangan. Biasanya, orang menjadi terlalu malas dan tidak mau membuang sampah pada tempatnya. Kita sering melihat orang yang tinggal di dekat sungai dengan mudahnya membuang sampah ke sungai tersebut daripada mengelolanya pada tempat yang tepat. Yang kesembilan yaitu kurangnya tempat sampah. Seringkali orang membuang sampah sembarangan hanya karena tidak ada tempat sampah di dekatnya. Daripada tidak nyaman membawa sampah, orang memutuskan lebih mudah untuk meninggalkannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Allegheny Fund di beberapa tempat, misalnya saat festival, kerap kali untuk sulit menempatkan tempat sampah, sehingga orang dengan mudahnya membuang sampah di tengah keramaian. Selain itu, ada tempat yang memiliki tempat sampah, namun tidak dikelola dengan baik, sehingga kontainer kelebihan muatan dan akhirnya berserakan karena ditiup angin atau karena diaduk-aduk hewan liar. Yang ke-10,
Masih kurangnya pemahaman terkait akibat sampah yang tidak dikelola. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa berbagai tindakan membuang sampah sembarangan berdampak negatif terhadap lingkungan. Akibatnya, masyarakat terus membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Misalnya, perilaku membuang sampah ke sungai yang dapat mengakibatkan meluapnya air saat musim penghujan. Nah, itulah beberapa alasan mengapa masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Biasanya, mereka yang masih mengabaikan pengelolaan sampah di lingkungan ini karena tidak berdampak langsung dari situasi penimbunan sampah, seperti banjir, bau yang menyengat, atau paparan kuman dari sampah yang berpotensi menjadi bibit penyakit orang di sekitarnya. Adapun 10 dampak buang sampah sembarangan bisa diserupkan manusia konsep. Sampah merupakan materi yang sudah tidak terpakai, dihasilkan dari kegiatan manusia sehari-hari, baik individu maupun kelompok. Sampah menjadi salah satu masalah serius yang kerap kali dianggap sepele. Maka dari itu banyak manusia yang membuangnya sembarangan. Padahal permasalahan tentang sampah sudah cukup parah, seperti volumenya yang semakin tinggi, serta beberapa jenisnya yang memiliki tingkat daur ulang rendah. Jika kegiatan tersebut dibiarkan, bisa memberikan dampak buruk jangka panjang bagi manusia itu sendiri, serta mengancam planet bumi. Berikut 10 dampak buang sampah sembarangan yang perlu kita ketahui, yaitu 1. Banjir. Sampah yang dibuang secara sembarangan bisa menyebabkan bencana alam banjir. Banjir diakibatkan oleh sampah yang dibuang ke sungai oleh oknum sejumlah manusia di muka bumi ini. Jika dibiarkan terus-menerus, aliran sungai akan tersendat oleh tumpukan sampah sehingga menyebabkan terjadinya bencana banjir. Misalnya di Kali Ciliwung, Jakarta, banyak terdapat sampah yang dibuang secara sembarangan. Alhasil, ketika musim hujan tiba, terutama pada puncak musim penghujan, banjir kerap kali menerjang sebagian besar wilayah Jakarta. Di sekitar tempat tinggal kita pun, apabila parit atau irigasi tersendat oleh sampah, maka ketika hujan tiba, air bisa membanjiri jalanan dan mengganggu aktivitas. Yang kedua yaitu pencemaran tanah dan air. A. Pencemaran tanah. Membuang sampah secara sembarangan dapat menyebabkan pencemaran pada tanah. Zat kimia yang terkandung di dalam sampah bisa sangat berbahaya bagi kestabilan unsur tanah di lingkungan kita. Contohnya, sampah batu baterai yang mengandung merkuri dan kadmium merupakan salah satu contoh sampah rumah tangga yang kerap kali dibuang sembarangan di tanah. Jika sampah yang mengandung zat berbahaya tersebut dibuang lalu menyentuh tanah, maka tanah bisa menyerap zat kimia yang terkandung pada sampah tersebut, sehingga tanah pun akhirnya tercemar. Selain mencemari tanah, zat berbahaya tadi bisa juga mencemari air tanah yang bisa dikonsumsi oleh manusia. B. Pencemaran air. Dampak lain dari membuang sampah sembarangan adalah pencemaran pada air. Jika sampah dibuang secara sembarangan ke aliran air seperti sungai, maka air di sungai akan tercemar oleh zat yang terkandung oleh sampah. Bahkan air tanah pun akan ikut tercemar, karena tanah di dasar sungai akan menyerap zat yang terkandung pada sampah. 3. Menjadi konsumsi hewan. Sampah yang dibuang di berbagai tempat seperti hutan, pantai, laut, dan sungai kemungkinan besar akan dikonsumsi oleh sejumlah hewan. Jika kejadian ini terus berulang, maka akan menyebabkan gangguan pencemaran pada hewan tersebut. Dampak jangka panjang, hewan bisa mengalami gangguan kesehatan hingga kematian. Dikutip dari theforageatlife.com,
Jutaan hewan terbunuh akibat mengonsumsi plastik setiap tahunnya, mulai dari ikan, burung, hingga organisme laut lainnya. Hampir sekitar 700 spesies dan spesies lainnya yang terancam punah telah terkena dampak plastik ini. Ketika sampah plastik yang terpecah menjadi partikel mikroplastik dan nanoplastik lalu dikonsumsi oleh ikan yang biasa manusia makan, maka sejatinya manusia sendiri sedang memakan atau mengonsumsi plastik tadi. Sangat ironis bukan? Maka dari itu pentingnya membangun kesadaran untuk tidak membuang sampah, terutama plastik secara sembarangan, berguna untuk kesehatan semua makhluk yang hidup di bumi ini. Yang keempat, tumbuhan terkontaminasi. Disinggung sebelumnya bahwa zat yang terkandung pada sampah dapat terserap oleh tanah. Zat berbahaya pada sampah tersebut kemudian akan tertanam di dalam tanah. Zat-zat berbahaya yang ada di dalam tanah berpotensi besar terserap oleh tumbuhan. Lebih mengerikannya, tumbuhan yang kita makan sehari-hari bisa saja menyerap zat berbahaya tersebut. Yang kelima yaitu menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibuang sembarangan bisa menjadi sarang berkembangnya sejumlah bakteri dan virus penyebab penyakit. Penyakit-penyakit ini bisa menyerang tumbuhan, hewan, dan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti misalnya, sampah yang dibuang secara sembarangan bisa menjadi sarang bagi koloni tikus. Kotoran atau air kencing dari tikus menyebabkan penyakit serius, seperti leptospirosis atau penyakit bakteri menyebar melalui air seni hewan yang terinfeksi rat. Selain itu, sampah yang dibuang secara sembarangan bisa menjadi sarang nyamuk. Nyamuk-nyamuk tersebut dapat menyebabkan penyakit demam berdarah, malaria, chikungunya, dan kaki gajah pada manusia. Yang keenam yaitu cedera. Kalian pernah tidak menggali tanah, lalu tidak sengaja tangan kamu terkena serpihan kaca yang tertanam di dalam tanah. Sampah yang dibuang sembarangan bisa saja terpendam di dalam tanah. Tentu saja ini berbahaya. Bisa saja sampah tersebut tidak sengaja terinjak dan terpegang hingga akhirnya bisa menyebabkan luka atau cedera. Luka yang disebabkan oleh sampah berpotensi menyebabkan infeksi bakteri, terlebih jika sampah tersebut merupakan besi berkarat. Jika melukai kulit, bisa berpotensi menyebabkan tetanus atau infeksi bakteri serius yang menyebabkan kejang otot menyakitkan, hingga dapat menyebabkan kematian. Ketujuh yaitu social cost. Sampah yang dibuang sembarangan tentunya mengharuskan kita menyuruh pegawai kebersihan untuk membersihkan sampah di sekitar kita. Jika kita mau melakukannya sendiri, tentu tidak masalah. Namun, apabila sampah yang dibuang sembarangan bervolume tinggi, kemungkinan besar kita akan meminta pegawai kebersihan untuk membersihkannya. Pada akhirnya, kita harus mengeluarkan biaya untuk kegiatan bersih-bersih tersebut. Kedelapan, social tensions. Membuang sampah sembarangan juga bisa menjadi penyebab konflik antar tetangga. Mengapa bisa begitu? Dikutip dari environmentalconscience.com, salah satu penyebab manusia membuang sampah sembarangan adalah faktor rasa malas. Terkadang, seseorang yang malas dan tidak bertanggung jawab akan membuang sampahnya secara sembarangan di lahan kosong atau kebun milik tetangganya. Akibatnya terjadilah konflik dalam bermasyarakat yang diakibatkan oleh kegiatan membuang sampah sembarangan tadi. 9. Global warming dan climate change. Membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik, dapat berkontribusi dalam meningkatkan global warming atau pemanasan global dan climate change atau perubahan iklim. Dilansir dari www.org.au, plastik merupakan salah satu polutan paling persisten di bumi.
Plastik membutuhkan waktu lama sekitar 400 tahun untuk dapat terurai. Selain itu, sampah plastik menciptakan emisi gas rumah kaca yang juga berkontribusi terhadap terjadinya global warming. Dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu mengurangi kualitas hidup. Sampah yang dibuang sembarangan secara tidak langsung dapat mengurangi kualitas hidup manusia. Tentunya hal ini dapat berdampak pada faktor kesehatan fisik dan psikologis manusia. Contohnya bagi ibu hamil, jika tidak sengaja mengonsumsi ikan yang telah tercemar kandungan merkuri, dapat mempengaruhi kesehatan bayi dalam kandungan hingga mengganggu perkembangan otak si bayi. Selain itu, sampah yang dibuang sembarangan bisa memberikan aroma tidak sedap, terlebih jika sampah tersebut dekat dengan tempat tinggal kita. Tentunya akan sangat mengganggu kenyamanan hidup kita. Itulah penjelasan 10 dampak akibat membuang sampah sembarangan. Padahal, banyak cara untuk mengurangi sampah sekali pakai. Salah satu caranya adalah mendaur ulang sampah. Kita bisa membuat barang yang lebih bermanfaat dari sampah plastik. Satu tindakan kecil dari kita bisa berdampak kepada lingkungan menjadi lebih bersih. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jauhkan sampah dari bumi ini, kurangi sampah dan cintai bumi ini. Indonesia bisa. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.